Shalom, selamat malam Ibu Bapak serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah renungan malam, dan pada malam hari ini yang menjadi dasar perenungan Alkitab bagi kita diambil dari surat Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-33. Dan saya yakin Ibu Bapak serta saudara-saudari sudah mempersiapkan bacaan pada malam hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur Tuhan atas kesempatan dan anugerah yang Tuhan berikan bagi hidup kami. Dan sebentar Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi kami masing-masing, sehingga kami bisa memahami serta melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudari, dalam bacaan kita hari ini, kita melihat bahwa status Yesus sebagai Sang Guru Agung, Dia selalu memberikan pengajaran yang baik dari ucapan maupun dari tindakannya juga. Dan Rasul Paulus sebagai yang menulis surat ini kepada jemaat di Efesus sangat mengetahui hal itu. Dan kali ini Rasul Paulus menjadikan teladan Yesus untuk menjelaskan relasi antara anggota keluarga atau keluarga dalam rumah tangga. Itu relasi antara istri dan suami, termasuk juga di dalamnya adalah relasi antara anak dan orang tua, maupun sebaliknya ya. Dan bagi istri maupun suami, atau bagi anak serta orang tua, memiliki satu kesamaan, yaitu patutlah memiliki kasih. Jadi hubungan antara istri baik dengan suami maupun antara orang tua serta anak dilandasi dengan kasih. Dan semua itu berdasarkan teladan yang diberikan oleh Yesus. Kasih merupakan dasar bagi kita untuk bertindak, berbicara, serta berpikir. Kita mulai dari bertindak. Tindakan yang dilandasi dengan kasih Kristus, yaitu artinya adalah kasih yang tulus. Artinya, keluarga itu saling mengasihi. Di hadapan Sang Kasih, tidak ada yang lebih dominan atau yang tidak. Jadi, artinya itu baik istri ataupun suami memiliki kedudukan yang setara untuk saling mengasihi. Jadi tidak ada istilahnya istri yang lebih atau sebaliknya ya, suami yang lebih. Tapi keduanya setara untuk saling mengasihi. Lalu kemudian berbicara dengan mengingat kasih Kristus, yaitu kita memaknai bahwa komunikasi antara anggota keluarga dengan penuh keterbukaan. Nah, itu bisa berarti misalnya ketika ada masalah, kita mengatakan dengan penuh keterbukaan. Dan bila kita mau menyatakan pendapat atau kita ingin mengungkapkan pendapat kita, yaitu usahakanlah dengan sebaik mungkin tanpa ada kecenderungan untuk memaksa. Kalau kita sudah mengeluarkan pendapat dan mungkin salah satu anggota keluarga kita tidak menyetujuinya, bukan berarti kita harus memaksakan apa pendapat kita itu. Nah, artinya baik bagi istri ataupun suami, bagi anak serta orang tua, dalam relasi di rumah tangga, selalu ingat bahwa komunikasi itu memerlukan keterbukaan. Dan kemudian berpikir dengan berlandaskan kasih. Nah, ini bisa diterapkan ketika kita mengambil sebuah keputusan. Misalnya ketika kita dihadapkan dengan sebuah permasalahan,
Dan tidak jarang ada keputusan yang kita ambil karena terbawa oleh emosi sesaat. Ketika kita marah, maka kita memutuskan sesuatu dengan terburu-buru dan tergesa-gesa, tanpa memikirkan efek atau dampak jangka panjang atau jangka pendeknya. Atau misalnya dalam keadaan kita sedang merasa bahagia, kemudian dengan gampang membuat suatu janji. Ketika dalam keadaan yang menyenangkan, kita dengan gampang mengucapkan janji kepada anggota keluarga atau orang lain. Akan sangat baik kalau kita bisa menepatinya. Tapi bagaimana jika kita tidak bisa menepatinya? Nah, berpikir dengan kasih artinya memerlukan pertimbangan yang begitu matang ya. Bukan karena terbawa oleh emosi sesaat atau kita tidak memikirkan apa yang akan terjadi dari setiap keputusan yang kita ambil. Bisa saja dampaknya itu dampak yang buruk, entah bagi diri kita sendiri atau bagi anggota keluarga yang lain. Maka ketiga hal ini, yaitu bertindak, berbicara maupun berpikir, harus saling sinkron. Tidak bisa hanya salah satunya saja. Atau hanya duanya saja. Tapi ketiga ini sinkron, bahwa kita bertindak, berbicara, serta berpikir, itu kita mengingat bahwa ada kasih Kristus. Nah, ibu bapak serta saudara-saudari yang ada di rumah, dalam bacaan kita pada malam hari ini, Rasul Paulus menekankan kembali bahwa memang betul hidup orang percaya itu dilandaskan dengan yang namanya kasih. Dan tidak bisa juga kita memisahkan antara hidup di dalam lingkup keluarga dengan hidup di lingkungan gereja misalnya. Tidak bisa dipisahkan. Nah, teladan Yesus yang mengasihi manusia bukan hanya untuk pasangan, baik istri dan suami, ataupun orang tua dan anak. Terlepas dari itu semua, teladan Yesus sebagai Sang Guru Agung dimaksudkan bagi umatnya. Karena alasan Yesus hadir yaitu untuk semua orang. Dan kiranya kasih karunia dari Kristus senantiasa hadir bersama-sama di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Baik, ibu bapak serta saudara-saudari yang ada di rumah, kita bersama berdoa atas renungan firman Tuhan yang bisa kita dengarkan pada malam hari ini. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih ya Tuhan karena curahan Roh Kudus-Mu melalui firman yang bisa kami dengarkan. Kiranya ya Tuhan, dalam hidup kami selalu mengandalkan kasih, sehingga ya Tuhan dalam setiap tindakan, setiap perbuatan, ucapan, bahkan pikiran kami ya Tuhan, kami mengingat bahwa kami melandaskan diri kami pada kasih Kristus. Ya Bapa, terkhusus ya Tuhan, kiranya Kau bisa melakukan perbuatan kasih tersebut dimulai dari keluarga kami. Kiranya Tuhan, Kau memberkati kami sebagai bagian dari anggota keluarga, agar kami mampu melakukan hidup yang penuh kasih antara satu anggota keluarga dengan yang lainnya. Bapa, terima kasih juga ya Tuhan, bahwa pada malam hari ini kami diingatkan kembali melalui firman-Mu. Ya Tuhan, mampukan kami agar kami bisa melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin.